Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa wassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, demikian juga saudara-saudara dari semuanya yang bisa mengikuti secara online maupun juga nanti disiarkan melalui kanal YouTube. Pada hari ini, alhamdulillah kita berada di tarikh yang 20 Safar 1444 Hijriah, tepatnya juga tanggal 17 September 2022. Kajian yang ke seri 220 ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan fitrah manusia hidup bersama. Jadi ini penting untuk kita ketahui, yang hidup bersama ini dipelajari oleh berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, terutama yang biasa kita sebut dengan ilmu-ilmu sosial. Seperti yang saya sering sampaikan, bahwa kita berusaha di masjid juga diajarkan ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di kampus, di perguruan tinggi, dan juga kita berusaha mengajarkan ilmu-ilmu yang basisnya pada wahyu, pada Al-Quran di kampus, di perguruan tinggi, supaya timbul keseimbangan dan saling pemahaman manusia ini, bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an yang disebut dengan ayat Qur'aniyah atau qauliyah, juga kita berbicara tentang ayat-ayat yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat kauniyah yang mana dipelajari oleh sebagian besar umat manusia. Khususnya yang saya sebut di sini adalah ilmu-ilmu sosial atau ilmu yang mempelajari kehidupan bersama. Nah, kenapa ini penting? Jadi kalau kita berbicara dengan basis wahyu ini, bukan hanya membicarakan tentang asal-usulnya manusia seperti yang sudah dikaji pada pekan yang lalu, tetapi juga berkaitan dengan peruntukannya. Peruntukannya ini tentu bukan hanya berdasarkan kebutuhan manusia, tetapi juga yang menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih dahsyat itu adalah berkaitan dengan implikasinya ini, atau konsekuensinya, atau manfaatnya, atau benefitnya, atau apa yang akan kita dapatkan dengan kehidupan bersama ini. Kalau manusia hidup bersama hanya untuk kepentingan dunianya, dia akan dapat di dunia saja. Tapi kalau manusia menyelenggarakan kehidupan bersama ini, ya, insya Allah Allah menjanjikan lebih dahsyat daripada itu, yaitu berupa ganjaran pahala yang besar, yang banyak, yang mulia, dan yang paling dahsyat lagi, bahwa nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan, menyediakan kepada kita ini surganya sebagai konsekuensi dari kehidupan bersama. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu kita di sini di masjid-masjid, musala-musala, langgar-langgar menyelenggarakan salat berjamaah. Berjamaah itu kan bersama, berkumpul bersama. Dari situ saja sudah diganjar pahala yang lebih besar daripada salat sendirian, salat di rumah. Jadi rugilah utama kaum Adam yang memang ditekankan, bahkan ada yang mewajibkan untuk menyelenggarakan salat berjamaah. Kalau tidak ada unsur ini, pasti pertanyakan, kenapa kamu tidak gerakan ikut salat berjamaah? Nah, ini sebagai salah satu contoh. Belum lagi yang lain-lain,
Ya, seperti yang saya bacakan tadi di surah Al-Hujurat ayat ke-13. Pada rakaat pertama kita baca surah Al-Hujurat ayat ke-13 dimulai dari ayat ke-13. Nah, salah satu itu yang akan kita bahas. Nah, tapi seperti yang sering menjadi pendahuluan dari kajian-kajian ceramah-ceramah, biasanya diambil surah An-Nisa surah yang keempat ayat 1, atau juga di Al-Ahzab atau surah Al-Imran 102. Nah, yaitu yang saya sudah bacakan juga tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memulai dari sini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi pada awalnya manusia diciptakan dari seorang diri, yaitu Adam. Ya. Nah, kalau Adam sendirian belum bisa menyelenggarakan hidup bersama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya. Setelah dari diri Adam yang satu, wa khalaqa minha zaujaha. Dia menciptakan darinya, maksudnya dari Adam, zaujaha, yaitu pasangannya. Memang di sini tidak langsung disebut nama Adam dan juga nama Sayyidah Hawa. Tapi para ahli tafsir sudah bersepakat bahwa yang dimaksud diri yang satu adalah Adam, karena sudah banyak diceritakan di ayat-ayat lainnya. Ya. Nah, zaujaha di sini pasangannya. Ya, yaitu seorang perempuan yang diciptakan juga dari dirinya. Ya. Nah, ini sudah permulaan dari hidup bersama. Ya. Permulaan dari adanya hidup bersama, karena manusia diciptakan ada pasangannya. Ya. Dan dari hasil proses, ya, proses dalam bahasa surah Al-Hujuratnya disebut dengan lita'arafu, untuk saling kenal antara satu dengan yang lain. Nah, melalui intensitas interaksi antara Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, kemudian melahirkan generasi keturunan. Ya, itulah yang dimaksud di sini wa bassa minhuma rijalan kasirau wa nisa. Nah, kita ambil makna dari sini bahwa dari keduanya, bassa minhuma, dari keduanya, minhuma dari keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Ya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Hasil proses interaksi atau hubungan, ya tentu hubungan intim, kemudian melahirkan banyak keturunan laki-laki dan perempuan sampai sekarang. Jadi permulaan dari berkembangbiaknya manusia dimulai karena ada kehidupan bersama. Nah, ini saja berarti kalau tidak ada kehidupan bersama, itu generasi akan punah, manusia akan punah. Misalnya hidup sendiri-sendiri, tidak ada berinteraksi sama sekali, tidak berhubungan sama sekali, tidak ada kerjasama. Jadi kalau ada yang bertanya ini, pernah ada yang menanya saya, bagaimana kalau manusia tidak berinteraksi? Kalau itu bukan manusia lagi kalau begitu. Karena ada konsep tadi surah Al-Hujurat, diciptakan semuanya lita'arafu, itu saling kenal mengenal. Pasti peradaban itu punah. Manusia sudah punah. Ya, jangankan kalau itu, membangun keluarga saja yang bukan berdasarkan jenis laki-laki dan perempuan tadi, seperti yang digembor-gemborkan oleh kalangan LGBT ini, ya, yang perilaku menyimpang ini, tentu kita sudah sering dengar nih, melakukan perilaku menyimpang yang melakukan hubungan di luar nikah tentu saja ini. Ya, kalau nikah juga tidak sah gitu ya, karena nikah itu antara laki-laki dan perempuan. Ini menurut kaidah agama kita. Sekalipun dia upacarakan, ada upacara pernikahan massal sekalipun diupacarakan, disahkan, tetap agama tidak mengakuinya. Walaupun mungkin di catatan sipil mungkin diterima, kalau ada yang menerima, tapi insya Allah Indonesia ini belum. Nah, itu saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membangun keluarga yang tidak dari lawan jenisnya ini,
itu peradaban pun manusia akan punah karena tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan. Nah, jadi walaupun berinteraksi, bekerja sama atau hidup bersama, tapi tidak dengan sebagai fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga peradaban akan punah. Nah, kemudian atas dasar apa nih? Ada penggalan di dalam ayat ini juga. Ya, kita diminta untuk memelihara al-arham, hubungan kekeluargaan. Ya, hubungan kasih sayang. Ya, dan juga sudah dilanjutkan ini. Jadi, fondasi agama kita ini untuk membicarakan berkaitan dengan kehidupan bersama itu sangat kuat, sangat otentik, bisa dipertanggungjawabkan dan benar menjadi fitrah dari manusia. Jadi tadi disebut ada al-arham. Hendaklah kita ini memelihara hubungan kekeluargaan, ya, kekerabatan, atau bahasa lainnya kita memelihara hubungan silaturahim, ya. Karena ada kata rahim tan. Jadi di dalam rahim dibangun hubungan antara orang tua, ibu dengan bayinya yang sangat intim, yang sangat dipenuhi dengan kasih sayang. Nah, dan ada tali rahimnya ini menjadi penghubungnya. Ya, kalau kita kemudian disebutnya dengan sila ini. Sila itu sesuatu yang sangat kuat, diikat dengan kuat. Nah, baik dari ayat itu kita berangkat dari yang saya sebut tadi, yang saya bacakan tadi. Ya. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu kita tekankan di sini tadi, yang kata-kata berpasangan. Sudah saya tekankan juga tadi, tapi untuk lebih tegasnya bahwa hidup berpasangan. Karena Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan segala sesuatu yang diciptakannya itu berpasang-pasangan. Dan ayat surah dan ayat yang menyebutkan itu salah satunya ini. Selain ada lagi di surah lain, misalnya di surah Hud 11 ayat ke-66. Nah, ini ada lagi di surah Yasin, surah yang ke-36. Surah nomornya 36, ayatnya juga ke-36. Jadi ini angkanya berpasangan. Ya, jangan juga diambil sebagai suatu jimat. Ini qadarullah ini berpasangan. Ini mungkin ada hikmahnya, Allah mengingatkan kita. Angkanya 36, surahnya dan ayatnya yang ke-36. Subhanallazi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi 3 konteks di sini. Dasarnya ayat Al-Qur'an ini kalau menjelaskan selalu luas konteksnya dan bisa mencakup itu semua. Dimulainya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan. Halaka azwaj. Ya, ciptakannya berpasang-pasangan. Untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang khalaqa kulli syai'in, dia ciptakan segala sesuatu berpasangan yang dia ciptakan. Penciptanya Al-Khaliq ini tunggal, esa, tidak ada pasangannya. Jadi ini hikmah yang pertama kita ambil bahwa Allah tidak ada pasangannya, dia tunggal, dia esa. Ya. Penguasa satu-satunya, pencipta satu-satunya, dan tidak ada bantuan dari siapa-siapa ini. Ya. Sebagai keterangannya bahwa dia menciptakan sendiri, ya, bahkan biyadin dengan tangannya. Nah, kemudian apa yang diciptakan berpasangan tadi? Ciptakan semuanya, ya, kullaha semuanya, mimma tumbitul ard. Baik apa yang ditumbuhkan di muka bumi, berarti semua yang ada di muka bumi. Yang di luar dari lingkungan. Kalau bahasa ilmu ini kan disebut dengan lingkungan, di luar dari sekitar kita ini. Tapi lagi disebutkan mimma tumbitul ard wa min anfusihim, dan dari diri mereka, maksudnya manusia. Karena manusia sering menjadikan apa yang dilakukan itu sebagai objeknya. Sering menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam sekitaran manusia disebut sebagai objeknya, objek dari pandangannya, penglihatannya ini. Ya, sehingga disebut dengan lingkungan. Nah, jadi apa yang ditumbuhkan di bumi, apa saja yang ada ditumbuhkan di bumi, tanaman-tanaman pun hewan-hewan semuanya
berpasang-pasangan, bahkan yang lain-lain. Dan dari apa yang mereka tidak ketahui ini, ya. Jadi dari diri mereka maupun dari tanaman-tanaman yang bisa kita lihat, dan juga banyak semuanya yang diciptakan semesta ini. Ya mungkin manusia sampai hari kiamat belum tentu semuanya mengetahui bahwa semuanya itu ada pasangan. Nah, jadi ini cara berpikir yang disebut dengan deduktif ini. Kalau ada ayat yang mengatakan semuanya berpasangan, berarti sudah keyakinan kita. Tidak usah kita melakukan riset, penelitian untuk mencari ada tak sesuatu yang diciptakan Allah tidak berpasangan. Tidak usah, itu sia-sia. Ini cara berpikir, karena ilmu-ilmu yang dibawa, apa yang digunakan kebanyakan di dunia ini, yang berpikir induktif, melihat tuh buktinya, ya teliti sini, oh berpasangan, teliti sana berpasangan, teliti di mana-mana berpasangan, baru mengatakan, oh berarti semuanya berpasangan. Tapi kalau deduktif, wahyu mengatakan semuanya berpasangan, berarti tidak usah kita meneliti apakah ada sesuatu yang di alam ini yang tidak berpasangan. Kalau ada yang tidak berpasangan, itu untuk sementara. Karena manusia belum tahu bahwa oh ini rupanya berpasangan. Manusia belum mengetahui. Jadi karena di ujung ayat ini mengatakan wa mimma la ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui atau belum diketahui oleh manusia, belum dilakukan riset. Nah, baik. Sebagai tindak lanjut yang tadi, karena kita berpikirnya di sini mulai dari diri Adam yang satu, kemudian membangun keluarga. Nah, generasi berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikannya ini dalam Al-Quran juga, yang sering kita baca di dalam undangan pernikahan, ya, atau akad nikah atau resepsi pernikahan. Ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang biasa menerima undangan, senantiasa kalau tidak surah An-Nur, juga yang paling sering itu surah Ar-Rum nih, surah ke-30 ayat ke-21. Nah, kita mau ngambil maknanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Diulang lagi tadi azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bahwa Dia menciptakan ya manusia itu berpasang-pasangan, ya, atau menciptakan pasangan-pasangan untukmu nih. Khalaqakum min anfusikum azwaja. Ya, dari diri kamu kemudian diciptakan pasangan-pasangannya. Nah, tapi ini ada ya litaskunu ilaiha. Ini kalau kaidah bahasa Arab, saya mencari para ahli bahasa Arab mengatakan kalau kata ahli itu berarti sesuatu yang sifatnya fitrah. Salah satu maknanya sesuatu yang sifatnya fitrah, bahwa itu sebuah keniscayaan. Ada kata li ini, walaupun kita dalam tafsir disebutkan untuk ini. Jadi peruntukan. Tapi peruntukannya di situ ada sesuatu yang sifatnya fitrah, sesuatu yang memang dari senonya harus seperti itu. Kalau enggak normal. Ya mohon maaf ini Bapak Ibu yang mungkin belum ada pasangan hidup ini. Ini belum normal ini kalau belum ada pasangan nih. Nah, kalau yang sudah meninggal juga dianjurkan untuk cari pasangan lagi gitu ya. Bahkan boleh lebih dari satu gitu ya. Nanti aja dibahas karena lama nanti kalau yang itu ya. Nah, untukmu dari jenis dirimu sendiri. Nah, jadi litaskunu ilaiha, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi taskunu ilaiha ini agar kamu itu tentram kepadanya. Jadi ada rasa tentram nih di mana laki-laki cenderung ya, atau ada tafsir lain menyebutkan itu cenderung atau condong, atau selalu mengarah ke sana. Jadi laki-laki mencari pasangan perempuan, perempuan juga berharap dapat pasangan laki-laki. Itu sudah fitrah manusia. Nah, apa yang ingin diharapkan dari adanya pasangan tadi? Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Nah, tadi rahmah tadi, yang rahim tadi, kata ininya dari rahim tadi. Jadi yang diharapkan itu adanya cinta dan kasih sayang antara sesama
manusia, khususnya dimaksud di sini laki-laki dengan perempuan. Nah, berarti ini ujungnya nih. Berarti segala bentuk tadi kerjasama dan seterusnya, kalau kita pakai ayat ini, diharapkan ujungnya adalah kita berhubungan orang dengan kasih sayang. Seperti yang dijelaskan dalam agama kita ini, bahwa barang siapa yang di dunia dia saling mencintai karena Allah. Lagi-lagi karena Allah, bukan hanya karena hasrat, nafsu dan seterusnya. Ya, salah satu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang di akhirat nanti dilindungi karena dia di dunia itu hidup bersama dengan siapapun, bukan hanya antara suami istri, tapi dia membangun kerjasama, membangun organisasi, membangun segala bentuk peranan sosial yang memungkinkan di situ mereka saling bekerja sama, berhubungan dengan penuh dengan kasih sayang, ya, penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan yang berkahnya dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, kemudian saya berlanjut pada yang saya bacakan tadi di rakaat pertama tadi. Ini bagian terakhir ini mungkin ada 2 ayat lagi. Ya. Maaf karena kurang baterai. Jadi ayat yang ke-13 surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Jadi Allah mendeklarasikan, menyampaikan kepada manusia. Dan ini sudah ada terjadi. Ya. Tapi diingatkan lagi manusia, diajak manusia, diingatkan, wahai manusia nih, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Kata penghubungnya di sini adalah khalaqah. Jadi menciptakan. Allah disebut dengan Al-Khaliq, subjeknya, ya. Manusia sebagai objeknya, objek ciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, penghubungnya tadi khalaqa ini, khalaqnakum. Jadi di sini ada 2 dhamir ini. Nanya ini menunjuk kepada Allah, hukumnya menunjuk kepada objek, yaitu manusia. Nah, penghubungnya kata khalaqa tadi. Jadi ini sudah memperjelas juga bukti relasi antara pencipta dengan yang diciptakan dengan kata-kata khalaqa. Nah, min zakarin wa unsa, lagi-lagi ditegaskan hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya, saya mohon maaf ini, apabila ada yang mengaku nih tidak laki-laki atau tidak perempuan atau yang berubah, maka resikonya di akhirat dia tidak akan mendapat tempat di surganya Allah, kecuali kalau dia bertobat di dunia. Karena semua ayat dalam Al-Quran selalu mengatakan yang masuk pada yadkhulul jannah itu adalah laki-laki dan perempuan. Sudah jelas ya. Jadi jangan berharap ini, mohon maaf ini, ada semuanya nih, baik yang di sini maupun yang mungkin bisa mendengarkan nanti. Jangan ada berharap, tidak ada peluang bagi Anda yang tidak jelas statusnya, atau mau beroperasi, melakukan tindakan operasi, merubah jenisnya tadi. Karena jelas itu yang menghadap nanti di akhirat terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan setiap individu akan mempertanggungjawabkan. Apabila dia berubah itu, resikonya nanti tidak ada tempatnya di surganya, kecuali dia bertobat. Kita kasih kata kunci, jangan sampai ciptakan tidak ada peluang. Bertobatlah sebelum meninggal ya, atau sebelum kiamat. Nah, wajannakum subawa kabailah, dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi Allah, fitrahnya Allah, perbedaan bangsa, ras, warna kulit, ya, dan juga suku-suku, kabilah-kabilah ini yang jumlahnya sedikit-sedikit. Setiap daerah ada kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Di tanah air kita ini ya, di dunia ini ada ratusan ribuan suku-suku. Kalau bangsa rasnya itu mungkin ada beberapa yang kulit putih, kulit hitam, kemudian yang kuning, yang merah-merah dan seterusnya ini, ya. Nah, ditandai dengan perbedaan bentuk fisik. Tapi kalau suku-suku ini lebih banyak berkaitan dengan tempat dan juga bahasa atau budaya yang diciptakan, kebiasaan-kebiasaan. Nah, ternyata semua ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya itu ada tujuan. Lagi-lagi tadi yang saya sebutkan, saya meminjam para ahli bahasa Arab. Saya bukan ahli bahasa Arab, tapi selalu mengikuti ini pelajaran bahasa Arab dan belajar sama mereka.
kata linya tadi itu sesuatu yang sifatnya melekat, fitrah. Lagi-lagi disebutnya li ta'araf, ya, untuk saling kenal mengenal, untuk saling kenal mengenal, untuk berinteraksi, untuk bekerja sama. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskannya bahwa di antara semua itu yang manusia saling berkenalan tadi yang jumlahnya sekarang ya sekitar 7 miliar lebih, ya, itu semuanya standar Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling mulia. Nah, saya ambil kata tadi lita'arafun. Tadi kata lita'arafu ini dalam pengertian ma'rifahnya, tadinya adalah ma'rifahnya. Ya, arti dasarnya Arab nih, arif nih. Atau kalau kita sebut dengan sirab kata sifatnya arif nih. Berarti kata-kata arif yang kita sering pakai selama ini itu berasal dari sana. Ya, Arab nih, arifun ya. Ya'rifu. Kemudian di sini saya membaca di dalam salah satu buku dikarang oleh seorang ahli, judulnya terminologi ya, Quranic terminologi. Jadi terminologi Al-Quran salah satu di antaranya kata-kata ma'rifah. Ya, karena kita mengambil ta'aruf tadi ya, ta'aruf. Kita juga mengenal istilah ta'aruf nih. Ya, kalau ada yang mau menikah sebagainya, melakukan penjajakan perkenalan dengan ta'aruf ini. Nah, ini maknanya sangat luas. Sampai sebutkan ini ada sekitar 6. Nah, salah satu yang saya sebut tadi, tapi yang lainnya itu minimal ini. Kalau kita saling mengenal itu kan yang pertama disebut sini adalah pengenalan fisik. Ya, yaitu al-ma'rifah al-hissiyah, secara fisik ini. Nah, contohnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita kata kita Arab pun sesama manusia ini sebagus-bagusnya memang kenal secara mendalam. Jadi bukan saja fisiknya teman kita, tapi sifat-sifatnya, karakternya kita kenal. Bukan untuk kita sebarkan, untuk kita supaya kalau berinteraksi itu bisa membawa diri. Kalau ada orang yang mungkin mudah tersinggung, mudah pakai perasaan dan seterusnya gitu ya, tentu kita berhati-hati untuk berkomunikasi. Dan kalau ada yang mudah marah atau ada yang kalau dicandain tidak apa-apa gitu ya, tentu kita harus tahu nih. Ya, berarti di ta'arufnya ini harus mendalam. Karena nanti kalau salah, terjadi tersinggung, terjadi clash, konflik dan seterusnya ini. Itu satu. Yang kedua, mengidentifikasi nih, ya, ta'rif nih. Ya, seperti kita kalau bahasa Arab kita ta'rif nih, mengirab nih ya, kata demi kata, huruf demi huruf nih. Yang tadi saling kenal mengenal, yang disebut di dalam surah Al-Hujurat tadi 9 ta'aruf nih. Yang lain-lain itu juga berhubungan dengan, ternyata berkaitan dengan perbuatan kebaikan, sehingga kita sebut dengan ma'ruf. Jadi itu sampai ke sana nih, ya, perbuatan berkaitan kebaikan juga ma'ruf nih. Sebuah pengakuan, ya, i'tiraf nih. Jadi maknanya sangat luas yang tadi kita Arab nih. Ada lagi yang sampai berupa tempat ini, yaitu di Arafah. Itu juga akartannya di sana, disebut sini Gunung Arafah. Atau ada lagi nanti di akhirat, golongan manusia disebut dengan berada di Al-Araf ini. Ya, di tempat yang tinggi di akhirat nanti, dia belum masuk surga, tapi juga tidak masuk neraka. Dia menunggu di sana. Disebut dengan Al-Araf. Bahkan ada surahnya, surah Al-Araf, surah yang ke-7 ini. Nah, ini peluasan konteks yang kita pahami di sini karena berkaitan dengan hidup bersama ini. Jadi di ta'aruf pun konteksnya sangat luas. Nah, ruang apa yang memberikan? Ini ayat terakhir ini yang saya sampaikan. Ruang yang memberikan. Lagi-lagi yang berkaitan dengan perbedaan tadi. Jadi di surah Ar-Rum ayat ke-22-nya, wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah, Dia menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini sebagai bumi dan tempat kita berpijak hidup. Al-ard itu bahasa para ahli bahasa menyebutkan itu tempat berpijak, tempat manusia hidup. Makanya sudah disebut bahwa Allah ciptakan bumi untuk kamu bertempat tinggal. Nah, dan menjadikan langitnya sebagai atap sehingga benda-benda langit tidak jatuh, bisa menghalangi dan seterusnya. Dan lapisan-lapisan ini kita biasa menjelaskan terdiri dari 7 langit.
Nah, yang berikutnya disebutkan di sini. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya selain al-ard dan as-samawat tadi. Kalau samawat berarti memang dia itu adalah jamak, lebih dari satu as-samawat. Yaitu waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dia menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit. Saya mengambil di sini bahasa tadi. Jadi ruang manusia untuk berinteraksi adalah dengan bahasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mendeklarasikan bahwa Dia yang menciptakan ada bahasa-bahasa itu. Sehingga manusia bisa berbicara, ya. Manusia bisa berkomunikasi, berbicara karena Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bahasa-bahasa ini. Nama-nama, bahasa, simbol-simbol, huruf-huruf dan sebagainya. Walaupun itu dilakukan oleh manusia. Pada dasarnya hakikatnya Allah lah yang menciptakan melalui tangan manusia, karena manusia diberikan dengan mulut, diberi tangan untuk bisa menulis, mulut bisa berbicara, lidah dan seterusnya. Kalau tidak ada lidah atau lidahnya membeku, manusia tidak bisa berbicara. Jadi lidah ini bisa mengeluarkan berbagai macam. Satu ayat Allah, mulut lidah kita diberikan, lalu manusia bisa bercakap-cakap yang lain, melahirkan bahasa-bahasa. Dan bahasa-bahasa di dunia selain bahasa internasional, yang bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, Spanyol, selain bahasa Inggris, ya, nanti di akhirat hanya ada satu bahasa. Dalam hadis disebut hanya bahasa Arab. Allah menurunkan rahmatnya, bahasa Al-Quran. Ya, mari kita semua membaca baik-baik ini Al-Quran kita terus-menerus supaya kita lancar berbahasa di akhirat. Ini slogan aja ya. Jangan sampai berpikir karena tidak ada kursus bahasa Arab nanti di akhirat. Tidak ada les-les lagi. Tidak ada dibuka ini. Semoga kita ini bisa. Tapi bukan berarti bahwa nanti di akhirat terus yang nggak belajar. Insya Allah bisa. Cuma supaya mulus jalan kita ini. Dan Allah sudah memberikan rahmatnya nih kan Al-Quran. Mari terus kita mentadaburi, mempelajari Al-Quran. Inilah mungkin bagian terakhir yang kita sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tadi berpasangan-pasangan, manusia berpasangan untuk hidup bersama, bekerja sama, di ta'aruf bukan hanya mengenal fisik, tapi sampai kepada sifat-sifat supaya bisa kita hidup bersama. Dan kalau kita paham maknanya, bahwa senyum aja nih kepada sesama manusia sudah dinilai pahala. Padahal awal dari interaksi manusia itu apa yang disebut dengan senyum. Hadisnya jelas sudah menyebutkan, bayangkan. Karena dalam rumus yang disebut dengan ada interaksi itu ada kontak. Kontak itu kalau sudah senyum berarti sudah nyambung. Manusia sudah memancing untuk berinteraksi. Ada aksi dan reaksi. Nah ini dasar ini kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai basis dari ilmu yang dipelajari untuk seluruh ilmu, manfaatnya luar biasa. Selain kita tahu asal-usul kita, bisa kita menjalani proses hidup dengan tepat dan benar. Yang lebih dasar bahwa semua itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat. Itu adalah keyakinan kita. Billahi fisabilillah, pasti kelairat, mohon maaf kalau ada kekurangan para jamaah sekalian dan juga saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.